Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku, jemaat Tuhan GKI Sumut Seklasis Medan 1, dan juga saudara-saudaraku yang tetap setia menyaksikan program Lentera Anugerah, di mana kita di setiap pagi disapa dengan kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Mari kita menundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita bersatu dalam doa. Hati kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu yang memberikan bagi kami nafas hidup di pagi hari ini. Ya Bapa, biarlah sukacita kami Engkau sempurnakan di saat Engkau juga memberitakan firman-Mu yang sangat indah bagi kami sebagai bekal dan dasar bagi kami dalam menjalani aktivitas kami di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkan. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari kitab 1 Samuel 2, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Demikian firman Tuhan. Adapun yang menjadi tema pemberitaan firman Tuhan bagi kita adalah Hofni dan Pinehas. Hofni dan Pinehas. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya yakin nama Hofni dan juga nama Pinehas bukanlah nama-nama yang familiar di telinga kita. Saya yakin nama ini jarang kita mendengarnya. Dan saya juga menduga kemungkinan ada sesuatu yang tidak enak untuk dibahas dari nama ini. Namun sekedar untuk menyegarkan ingatan kita bahwa Hofni dan Pinehas adalah nama anak-anak dari Imam Eli. Ia seorang imam yang dipilih dan juga yang ditugaskan untuk melayani Tuhan di bait-Nya. Jadi mereka merupakan anak-anak dari Imam Eli yang hidup dan besar di bait Allah. Artinya bagi kita apa? Mereka sejak kecil berada dalam lingkungan bait Allah. Mereka dibesarkan, dididik dalam nuansa kerohanian yang kental. Sebab mereka adalah anak-anak dari Imam Eli. Sehari-hari mereka selalu berhadapan dengan suasana ibadah umat Israel kepada Tuhan. Itu sebenarnya yang mau dikatakan di latar belakangnya. Namun sangat disayangkan, ternyata Hofni dan Pinehas, mereka disebut sebagai orang dursila. Orang dursila. Hofni dan Pinehas adalah orang-orang dursila. Maksudnya, orang yang memiliki kelakuan yang buruk atau kelakuan yang jahat. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa Hofni dan Pinehas disebut sebagai orang dursila? Jawabnya sebenarnya tidak sulit. Coba kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca tadi dalam ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Ternyata mereka disebut dursila atau orang yang memiliki kelakuan buruk karena kebiasaan
atau kegemaran mereka mencuri sesuatu di bait Allah. Mereka suka mencuri, mereka suka merampas daging persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan atau kepada yang lain. Mereka menganggap perutnya lebih perlu dipuaskan daripada menyenangkan hati Tuhan. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, sesuatu yang seharusnya milik Tuhan, kita rampas, kita curi, demi hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri. Bahkan mungkin dengan berbagai alasan-alasan pembenaran dan pembelaan diri kita. Berpikir bahwa Tuhan tidak tahu kejahatan apa yang kita lakukan. Berpikir bahwa sesama kita pun tidak tahu apa yang telah kita perbuat. Maka kita terus melakukannya. Setiap ada kesempatan, maka di sanalah kita melakukan pencurian. Jika kita mau jujur, saudaraku yang terkasih, kelakuan buruk seperti ini tidak hanya terjadi dulu, tidak hanya terjadi pada masa perjanjian lama, tidak hanya terjadi pada masa hidup Hofni dan Pinehas. Ternyata pun di masa sekarang kelakuan seperti ini masih tetap ada. Pencurian-pencurian kerap terjadi di dalam kehidupan orang Kristen, di dalam gereja. Ya, yang tentu saja dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dirinya mengenal dan juga mengaku dirinya dekat dengan Tuhan. Sungguh sangat disayangkan. Masihkah kita tega untuk melakukan tindakan seperti itu di bait Allah? Seharusnya yang menjadi milik Tuhan, maka berikan dan serahkan kepada Tuhan. Jangan pernah merampas, apalagi mencurinya. Yang seharusnya dipersembahkan dan diperuntukkan untuk Tuhan, maka berikanlah semuanya, sebab itu adalah milik kepunyaan Tuhan. Dan jika kita coba menelaahnya dalam hati dan kehidupan kita, hidup kita ini sebenarnya adalah milik kepunyaan Tuhan. Yang seharusnya kita persembahkan kepada Tuhan, bukan kita curi dari Tuhan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Hidupmu adalah milik Tuhan. Tubuhmu adalah bait suci kepunyaan Allah. Maka berikan, persembahkan seluruhnya. Baik melalui kata-kata, tindakanmu di hari ini. Tunjukkan bahwa itu adalah milik kepunyaan Tuhan, bukan milik dunia. Mari kita renungkan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ingatkan kami bahwa hidup kami, tubuh kami, jiwa kami adalah milik kepunyaan Tuhan yang kami harus persembahkan hanya untuk Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan jatuh dalam godaan-godaan iblis yang membuat kami mencuri sesuatu dari hadapan Tuhan. Berpikir bahwa Tuhan tidak tahu, sehingga kami dengan bebas melakukan sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Hofni dan Pinehas menjadi sebuah pelajaran yang sangat indah bagi kami. Bagaimana kami harus menjauhkan hal-hal tersebut. Bahkan mengawasi diri kami agar tidak menjadi pencuri di dalam bait Allah. Tidak menjadi pencuri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Sertai dan mampukan kami melakukan kehendak-Mu di hari ini. Dengarkan ya Tuhan doa kami ini, yang kami bawa kepadamu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus, Allah kami yang menyempurnakan doa kami. Dalam doa Bapa kami, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, dan penyertaan dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Ingat 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan memberkati kita. Salam sehat buat kita semua.